kenapa sih sampai ada kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu? Ayah itu kan juga berusaha, bekerja capek loh Kak. Dia punya tanggung jawab, dia pergi ke sana enak, tapi kan dia mikir ke rumah, aduh anak saya makan apa? Nanti 5 tahun lagi anak saya masuk universitas, masuk SMA, masuk SMP. Kenapa surga itu tuh di bawah telapak kaki ibu Kak? Gimana sih persiapan apa sih yang harus mereka lakukan sehingga nggak ada lagi tuh unwanted children dinicu, ditaruh semuanya sampai dokter mengatakan begini, lihat Ki nih, ini udah nggak ada bed lagi, 1 bed dipakai 3 bayi Ca. Ya Allah. Ini saking kita nggak pernah nolak bayi yang datang ke sini, kata beliau begitu. Menurut Caca seperti apa? Menjadi seorang ibu tuh persiapannya harus gimana sih? Kalau mau punya anak yang hebat-hebat kayak Caca misalnya. Aku mah hebat apanya, masih belajar aku kan, Masya Allah. Boleh nggak sih ngomongnya agak gamblang dikit? Boleh. Ada 2 hal ya Kak. Yang pertama ini yang agak gamblang dikit. Ketika kita dalam dunia ini kan memang baiknya memang ta'aruf. Yeah. Memang ta'aruf ya. Tapi kan maaf, sahabat Cahaya di luar sana masih banyak yang dalam tanda kutip pacaran lah gitu ya. Hal yang dilakukan sebelum menikah, 1, perempuan di luar sana jangan pernah termakan omongan laki-laki. Titik. Garis bawahin. Pakai bold. Stabiloin. Jangan pernah kemakan omongan laki-laki. Contoh omongannya seperti apa? Ya aku sayang sama kamu. Ya oke lah, saya sayang. Terus ya aku bakal apa pokoknya dirayu sampai akhirnya mau maaf melakukan sebuah perbuatan zina. Begitu udah hamil kan akhirnya kan kebanyakan begitu, laki-lakinya kabur, perempuannya sendiri bingung sendiri. Mau ke orang tuanya takut dimarahin. Akhirnya banyak loh Kak kejadian yang kayak gitu. Aku juga baru tahu dia bisa pergi sama temen-temennya berapa lama sampai dia ngelahirin, orang tuanya bahkan nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Akhirnya kan kita perempuan yang kita lagi nih sebagai perempuan yang kena gitu loh. Makanya please wanita di luar sana yang belum menikah, jangan termakan rayuan omongan laki-laki. Iya, dia baik banget. Pokoknya intinya jangan pernah kemakan omongan atau janji-janji manis laki-laki gitu. Jaga kehormatan diri kamu. 1, titik. Kedua, kalau memang udah mau menikah nih Kak, misalkan emang udah ada jodohnya, caranya udah baik nih, ta'aruf, memang udah dengan cara yang syar'i dan baik gitu ya. Terus gimana caranya sih mau menjadi seorang ibu gitu ya? Banyak baca. Banyak baca. Titik, itu yang Kak. Caca lakukan sama Kasia. Titik Kak. Kenapa? Karena aku mikir ya, baginda Rasul aja mendapatkan wahyu pertama kan Baca. Iqra. Dan menurut aku nggak ada kitab agama lain yang menyuruh kita sebelum disuruh sholat, sebelum disuruh sedekah, sebelum disuruh zakat dan puasa, kita disuruh baca dulu loh gitu. Baca oke, kita baca Al-Quran, oke kita baca hadis-hadis, ayat-ayat yang Masya Allah. Tapi kita pun juga perlu baca ilmu-ilmu di luar itu yang bisa mendukung kita supaya kita menjadi manusia yang terbaik di bumi ini gitu loh. Karena yang seperti aku bilang Kak, aku tahu teorinya tentang psikologi anak sedikit dari belajar dari beberapa psikolog, teman-teman aku pun juga psikolog, kita sering telepon-teleponan. Mereka pun yang psikolog ngakuin ke aku, Ca, gue pun psikolog maaf nih, gue kadang suka hilaf juga kok sama anak gue, kayak keceplosan marah lah, harusnya nggak boleh begitu tapi dia melakukan itulah misalkan. Tapi minimal kita tahu teorinya, karena kalau kita tahu teorinya ya kayak kita belajar agama Kak, bohong, terus kalau belajar agama nggak punya dosa, bohong kan, pasti kita juga pasti pernah punya dosa walaupun udah belajar agama, tapi minimal kita tahu teorinya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, aku merasanya begitu Kak, karena bukan berarti aku baca terus aku jadi perfect banget, karena kemarin aja aku punya kesalahan kan sama Kasia, bohongin dia pergi tanpa pamit kan, biar dia nggak nangis, ternyata itu salah. Jadi kan intinya kita baca, gimana caranya untuk menjadi orang tua, baca, dan menjadi orang tua itu never ending learning. Jadi mau kamu udah nikah, mau kamu belum nikah, kamu tuh memang hidup ini memang tentang belajar dan tentang baca, tentang mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Masya Allah, Caca memberitahu kepada kita untuk yarfa'illahu fil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kita beriman, kita berilmu, insya Allah Allah akan naikkan beberapa derajat. Dan Caca menginformasikan berkali-kali tadi ya dari awal beliau bicara juga mengatakan bahwa harus belajar, harus banyak baca, harus banyak baca, belajar. Jadi perempuan tuh pinter bukan untuk ngalahin laki-laki. Bukan. Perempuan pinter untuk apa, Cah? Ngedidik anak-anaknya, pinter untuk melayani suami. Ya minimal kita tahu ilmunya. Tapi ya ada hilaf-hilafnya, wajar lah namanya manusia. Jadi ibu yang pintar, insya Allah mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, sudah tahu caranya dengan bimbingan dari Allah pastinya. Maka anak itu insya Allah juga anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik insya Allah. Kalau ngomongin ibu dari tadi kan udah tahu perjuangannya seperti apa Kak Oki. Aku mau nanya sama Kak Oki,
kenapa sih sampai ada kata-kata surga di bawah telapak kaki ibu? Ayah itu kan juga berusaha bekerja, capek loh Kak. Dia punya tanggung jawab. Dia pergi ke sana enak, tapi kan dia mikir ke rumah, aduh anak saya makan apa? Nanti 5 tahun lagi anak saya masuk universitas, masuk SMA, masuk SMP. Kenapa surga itu tuh di bawah telapak kaki ibu? Sebenarnya Caca udah jawab sih pertanyaan ini. Masa sih Kak? Iya, di dalam surah Luqman ayat ke-14 itu ada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayhi. Jadi ibu itu salah satu kenapa beliau itu ibu kemudian ayah. Ketika ada orang bertanya siapa yang aku harus berbuat baik pertama kali dan Rasul menjawab 3 kali ibu. Karena sebenarnya ibu itu dia dalam keadaan mengandung wahnan 'ala wahnin. Dia mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah yang itu tidak dilakukan oleh laki-laki. Betul. Dia melahirkan, dia menyusui, itu sudah dijawab oleh Caca tadi. Jadi dengan kemuliaan yang terkesan sih 3, tapi toh itu nggak bisa dilakukan oleh laki-laki, sehingga Rasulullah SAW meminta kita tentu berbakti kepada keduanya. Di seluruh ayat berbakti kepada ibu bapak. Tapi ketika dikatakan kenapa ya dilebihkan ibu, karena ibu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria tadi. Hamil, melahirkan, menyusui. Dan konon katanya, ini wallahu a'lam ya, biasanya perempuan lebih tahan rasa sakit dibanding dengan laki-laki. Lebih kuat. Biasanya kuat begitu. nahan rasa sakit. Melahirkan namanya nggak sakit, hamil aja lah, nggak usah susah-susah. Nah jadi gitu Ca, jadi balik lagi bahwa kenapa ibu sangat dimuliakan karena itu tadi, karena oh satu lagi nih Kak, apa tuh? Kak Oki semenjak punya anak, beda nggak sikap Kak Oki sama ibu Kak Oki? Sama Ca. Kalau aku pasti ada bedanya. Mungkin kalau sekarang berarti nggak pernah berantem sama mama, ya pernah juga tetap. Oke, dulu apa sekarang apa? Kalau sekarang tuh apa ya Kak? Jadi bedanya adalah ya itu tadi. Karena gini, udah tahu rasanya perjuangan seorang ibu. tahu. Kan? Tapi kan keselnya tetap, misalkan kita yang namanya nggak setuju sama orang tua tuh tetap masih ada, dan bohong kalau kita bilang kita nggak kesel. Keselnya pasti masih ada. Tapi akhirnya jadi nahan gitu loh Kak. Nahannya tuh gini, dibawa ketawa aja. Karena kenapa? Itu juga dengan pentingnya kita mendalami ilmu, dengan kita belajar, kan kita nggak boleh ngomong aja sama orang tua, nggak boleh gitu kan. Terus kayaknya apalagi nyakitin hati perasaan. Tapi kan kita nggak setuju nih sama orang tua kan, gitu. Terus habis itu ada suatu perbuatan orang tua yang kita nggak setuju. Jadi kita bawa ketawa aja. Itu juga aku belajar sama salah satu guru sih. Nah, itu udah perintah Allah, kita udah biasa ya. Ini sebenarnya apa yang Caca bilang nih banyak nih di ayat-ayat Quran nih. Sebenarnya Caca sudah mengaplikasikannya. Masya Allah. Bahwa Caca sudah, kenapa Caca berubah sikapnya kepada ibu? Karena Caca sudah menjadi seorang ibu. Jadi tahu sekali perjuangan dari seorang ibu. Dan tadi Caca juga bilang, Caca bisa berubah sikap, berubah akhlak karena ini posisinya kita ngomongin sebagai ibu dan sebagai anak ya. Sekarang sebagai seorang anak karena ya itu tadi belajar sebagai seorang ibu, belajar sebagai seorang anak, belajar sebagai seorang istri, belajar sebagai seorang hambanya Allah, belajar sebagai anggota masyarakat. Jadi semuanya itu harus belajar. Dengan adanya belajar muncullah akhlak yang baik seperti yang Caca lakukan tadi. Itu ayatnya ada dalam surah Al-Isra ayat 23 nih. Ada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala taqul lahum uff, kata Caca tadi, jangan bilang fala taqul lahum uff wala tanharhum qul lahum qawlan karima. Jangan ngomong aja, istilahnya nggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Jangan bentak dan ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dan untuk bisa begitu kan harus proses. Iya, harus proses kan Kak. Maksudnya ya proses lah, namanya juga kita manusia, pasti ada hilafnya gitu. Nah Kak, kalau kita punya anak nih Kak, aku juga baru tahu loh, ya baru tahun-tahun ini aku baru tahu ternyata anak itu tuh ada 4 hal buat kita ya Kak. Anak itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, bisa juga menjadi apa Kak? Fitnah itu tadi cobaan ya, kemudian musuh. Perhiasan hidup, dan kemudian menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Anak kan bisa menjadi 4 hal tersebut. Itu aku juga lumayan kaget loh Kak, pas baru tau. Ya itulah, kita tuh kalau makin belajar, makin ngerasa bodoh Kak. Bener. Bukan makin kasar, tapi merasa bodoh gitu, kayak ini apa gitu. Punya anak kok anak jadi musuh sih gitu. Anak itu aku baru tahu, Ustadz emang bisa ya anak jadi musuh, maksudnya apa? Nah, maksudnya apa Kak? Coba boleh tolong dijelasin. Jadi memang anak itu ini jangan kaget, memang dalam kehidupan kita anak itu memiliki 4 posisi dalam kehidupan. Pertama yang tentu kita inginkan adalah qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Amin. Insyaallah anak kita semua. Makanya kita kan disuruh doa terus tuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk hati. Betul, penyejuk mata, penyejuk hati. Kalau kita lihat, aduh sejuk hati kita, anak itu soleh, anak itu baik gitu. Jadi kita harus doa itu Ca, setiap saat. Amin ya Allah. Supaya suami kita jadi penyejuk hati, anak-anak kita jadi penyejuk hati, balik rumah baiti janati, bukan rumahku nerakaku. Bukan. Karena banyak loh Ca, rumahku nerakaku Ca. Itu juga aku suka ingetin, kadang-kadang ya aku nggak mau gimana sih Kak, cuman aku suka ingetin aja kalau aku ngerasa ada sesuatu yang
nyaman buat aku pengen orang-orang juga merasakan itu. Jangan lupa ya, kenapa kita kadang suka lupa berdoa, kenapa? Ya Allah, jadikanlah suamiku penyejuk hatiku, jadikanlah istriku penyejuk hatiku. Betul. Jadi kadang mungkin kalau suami kita nggak jadi penyejuk hati kita, mungkin kita lupa berdoa terus sama Allah gitu. Jadi aku suka kayak, jangan lupa loh, jangan cuma minta rezeki, jangan cuma minta ini, boleh minta itu, tapi jadikanlah suami penyejuk hati. Jadi kita tuh kalau mau tidur enak gitu rasanya. Bayangkan kalau rumah tangganya insya Allah Allah bantu kuat ya, tentu saja dengan perjuangan untuk bisa kuat. Maka kita akan bisa fokus juga untuk melakukan hal-hal kebaikan di luar sana. Tapi kalau dari keluarganya rungsing, udah pusing, ya bagaimana kita bisa melakukan sesek, pokoknya sesek gitu ya rasanya. Itu satu tadi ayun. Kedua, kemudian anak-anak itu sebagai perhiasan. Zina linas hubbu syahawati minan nisa. Itu anak yang seperti apa? Jadi perhiasan itu kita bangga nih. Wah, anak kita juara matematika. Bangga, seneng. Sebagaimana kita punya perhiasan nih berlian, seneng nih dipamer-pamerin. Seneng. Dan itu lumrah karena betul dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan terhadap kata Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita-wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta. Itu memang manusia sukanya begitu. Tapi dalam surat Taghabun ayat 14 dan 15 dikatakan anak-anak kadang bisa jadi musuh. Nah, itu musuh tuh kenapa tuh, Kak? Contoh sehari-hari ya. Ini pernah nggak nonton di TV ini kejadian bahwa seorang anak di pengadilan rebutan harta waris sama ibunya. Pernah nggak tuh ngeliat kayak gitu? Jadi dia ngelawan ibunya sendiri. Sampai jaksa para pengacara-pengacara ngebantuin, aku mau ngebantuin si orang tua ini udah tua rentak tapi digugat oleh anaknya. Itu salah satu bagaimana anak bisa menjadi musuh dan lawan bagi dirinya. Dan anak sebagai cobaan juga ada. Sebagai cobaan kita lihat bahwa banyak juga kasus-kasus di mana orang tuanya sudah berusaha mendidik dia dengan sebaik-baik mungkin, tapi tiba-tiba na'udzubillah min zalik, misalnya terlibat kenakalan remaja, terlibat narkoba dan sebagainya. Itu menjadi ujian. Itu menjadi cobaan dan ujian baginya. Padahal orang tuanya sudah mendidik dia dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam berusaha untuk mengajak anaknya menuju kepada Allah, tapi anaknya sama sekali nggak mau ngikutin kata bapaknya. Tetap akhirnya tidak diselamatkan oleh Allah dari banjir yang besar seperti itu. Makanya kita harus pintar-pintar sama Allah, minta gimana supaya anak kita menjadi qurrata ayun. Boleh juga menjadi perhiasan, nggak apa-apa juga. Gitu. Dan banyak doa deh untuk anak, benar-benar banyak doa diajarkan di dalam Al-Quran, untuk kita supaya menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Itu dalam surah As-Saffat ayat 100 ada doanya Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya Allah jadikan anakku anak yang solih ya Allah. Yang mendirikan sholat. Dan banyaklah ayat-ayat lainnya. Jadi kita ini posisinya ya sebagai perempuan ini nggak hanya sebagai seorang anak kepada ibu kita, tapi juga kita ini sebagai seorang ibu untuk anak kita. Nah, kalau kayak gitu Kak, apakah Allah itu menciptakan kita sebagai perempuan itu memiliki kesabaran emang dilebihin sama Allah dibandingin laki-laki untuk bisa menjadi berperan dalam itu semua atau bagaimana Kak? Ini masalah sabar juga luar biasa nih. Sabar tuh sebenarnya ada 3 nih. Jadi laki-laki perempuan tuh harus sama-sama kita berusaha untuk melakukan ini. Biasa kan orang bilang, sabar terhadap ujian, betul. Kita dikatakan bahwa sabar terhadap ujian. Ada suratnya dalam surah Al-Baqarah 53 sampai 155. Kalau nggak salah nanti teman-teman lihat di situ. Di situ dibilang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Allah uji kita dengan berbagai macam ujian. Kadang-kadang Allah uji kita dengan takut. Pernah dalam kehidupan pasti kita ngerasa takut. Caca anaknya di nicu pasti takut. Lemas ya, dan mikir macam-macam. Betul. Kalau aku juga gitu. Kemudian Allah menguji kita dengan kelaparan. Jadi pernah dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang yang kita cintai meninggal lebih dulu. Kehilangan kita. Kekurangan buah-buahan maknanya salah satunya selain sudah panen tapi tidak berkebun, di lain makna adalah kita sudah menikah dan Allah belum karunia buah hati. Jadi Allah uji dengan berbagai macam ujian. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang seperti apa, ayat berikutnya adalah ketika diberi sesuatu kemudian Allah ambil, dikatakan ya udah ya Allah ini darimu dan akan kembali kepadamu. Jadi dia sabar, tawakal ala Allah. Pertama itu sabar dalam menghadapi ujian, itu harus. Kemudian sabar yang kedua sebenarnya sabar dalam menjalankan kebaikan. Sabar dalam ibadah itu perlu istiqomah. Memangnya baik sama anak nggak perlu sabar? Sabar banget ya nggak sih? Jadi sabar dalam melakukan hal baik. Dalam hal ini kalau misalnya arahnya kepada anak, ya sabar. Semua ilmu parenting nggak akan berhasil kalau nggak ada sabar. Betul. Ya nggak sih? Kita udah pinter nih ilmunya ini itu, tapi nggak sabar ya sama aja. Jadi sabar dalam menghadapi, menjalankan kebaikan. Dan ketiga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam meninggalkan dosa. Nah itu sabar yang harus kita jalankan. Jadi kalau dibilang apakah perempuan lebih sabar daripada laki-laki? Yang lebih sabar adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu ilmunya, punya keimanan yang tinggi. Biasanya karena beliau-beliau ini sudah tahu betapa banyak
apresiasi dari Allah untuk orang-orang yang sabar, maka dia akan tahan dirinya sendiri untuk bisa sabar. Sabar itu apa sih? Mampu ngelawan tapi dia tahan, itu namanya sabar. Dia mampu Dan sekrek-krek. apakah perempuan memang punya kesabaran lebih dibandingkan laki-laki Kak? Atau emang sebenarnya sama? Perempuan yang solihah, iya. Oh gitu? Iya, perempuan yang solihah, yang takut sama Robnya, yang taat kepada Robnya, pun laki-laki yang solih, yang taat kepada Robnya, maka dia insya Allah dianugerahi oleh Jadi baik Allah laki-laki atau perempuan, asalkan laki-laki soleh atau perempuan solihah, memang itu tingkat kesabarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang harusnya seperti itu, karena kita semua tahu bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat anjuran-anjuran seperti misalnya wasta'inu bil sabri was shalah. Kalau ada apa-apa minta tolong sama Allah dengan salat dan dengan sabar dan salat. Oh iya, makanya ada sabarnya, ada sholatnya. Nggak Betul. cuma sholat doang, tapi sabarnya juga perlu Betul. gitu, Masya Allah. Seperti Terus itu. Kak, kita sebagai ibu, kan pasti namanya pengalaman hidup udah lebih banyak dibandingin dengan anak kita dong. Benar. Jadi, oh iya bener juga yang kata mama kan ada kata-kata itunya. Nah, itu kan kita tidak ingin terjadi sama anak kita. Tapi kan kita egois kalau kita kayak seolah-olah menjadi diktator gitu, kayak nggak bisa, kamu tuh harus nurut, kamu tuh belum punya pengalaman, mama tuh punya pengalaman. Itu gimana cara kita nurunin ego kita Kak? Ego kita sebagai kita ngerasa benar, karena kita tahu ini memang benar, ini memang salah gitu. Gimana cara kita sebagai ibu menurunkan ego kita bahwa kita tuh lebih benar daripada anak kita? Dibilang kita lebih benar nggak juga, Caca juga pasti punya pengalaman sama mama, aku tuh dalam hati, aku tuh yang lebih benar, aku tuh yang lebih tahu. Jadi kalau dibilang orang tua pasti benar kan nggak juga. Nggak juga, tapi nurunin ego kita sebagai orang tua, merasa benar deh gitu, merasa benar gitu. Sebenarnya kuncinya lagi-lagi adalah komunikasi, keterbukaan. Ketika kita komunikasi, kita musyawarah, kita akan dengar pendapat dari orang tersebut, dari anak tersebut. Bisa jadi dia lebih banyak ilmunya. Kadang orang tua nih, ini kita posisi sebagai orang tua misalnya ya. Kalau anak-anak kita sudah bertumbuh, kadang memang orang tua lebih banyak pengalaman, tapi mungkin yang lebih banyak baca, lebih banyak belajar, mungkin Anaknya. anak-anak zaman sekarang. Oh. Jadi itu sebabnya kenapa ibu Masya ini Allah. harus berkomunikasi. mau dong untuk berkomunikasi. Ada kaitannya, didiklah anakmu sesuai dengan Zamannya, zamannya. Karena iya. zamannya dulu Betul. mungkin kita nggak berani ngelihat mata orang tua. Zaman sekarang kalau kita nyuruh anak-anak nggak boleh lihat mata kita, kayaknya agak gimana ya Kak gitu. Iya. Oh iya Jadi sih, maknanya benar-benar. seorang ibu atau seorang ayah, termasuk nih kalau kita sebagai seorang ibu ya nggak bisa. Terkadang, zaman sekarang nih ya, Mariam aja nih, kalau kita udah tahu nih ilmu nih masuk kamar mandi harus doa dulu. Tapi namanya manusia kadang kita kebelet, kadang kita buru-buru, aduh, gitu iya. kan. Mariam yang ngingetin, mundur lagi Kenapa? Uma belum berdoa, doa dulu sebelum masuk ke kamar mandi. Kayak iya, gitu. Atau keluar dari kamar mandi nggak berdoa. Hal-hal kecil. Atau sebelum tidur, supaya kuburan kita itu terang, supaya kita nggak disiksa di kubur, kita harus baca Al-Mulk, Kadang kalau kini walaupun udah tahu, namanya manusia biasa, aduh, Lagi ngantuk nih. capek. Al-Mulk agak panjang nih, malas baca gitu. Tapi dia yang ngingetin. Masa Kauki tidak menerima hal-hal seperti itu. Itu sebabnya kenapa kita seorang ibu Harus punya rasa legowo juga ya legowo Kak. dan siapkan diri kita kayak gelas kosong sehingga kita tuh menerima ilmu dari siapapun seperti itu, termasuk dari anak-anak gitu. kita. Terus kalau kita mau terhindar, Jadi Caca jadi nanya iya, Kauki nih. kan aku pengen belajar sama Koki, gimana caranya supaya kita juga terhindar menjadi termasuk golongan ibu yang durhaka terhadap anak. Ada nggak sih istilah Betul. ibu durhaka terhadap anak itu Kak? Koki ingat nih Caca, kayaknya Caca udah sering dengar sih karena Koki sering ngomongin ini nih. Ada seorang ibu dan ayah lah, dua orang tua ini, mereka datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, tolong dong nasihatin anak saya nih, nakal sekali, katanya begitu. Akhirnya anaknya dipanggil, mau dinasihatin sama Umar bin Khattab. Lalu anak itu mengatakan begini, tunggu dulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa sih tugasnya seorang ibu ayah kepada saya sebelum Anda menasihati saya? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan pertama, harus memberikan ibu yang baik. Menjadi ibu yang baik. Anak itu punya hak yaitu harus diberikan ibu yang Oh baik. iya. Jadi kalau suami nih laki-laki lagi mau nyari jodoh, Betul. carilah jodoh yang terbaik, Betul. bukan untuk dirimu tapi juga untuk hak anakmu di masa depan. Betul. Masya Itu korelasinya. Allah. Kemudian yang kedua harus kasih nama yang baik. Mm. Nama yang baik-baik, yang punya makna yang baik, seperti itu. Nama kan adalah doa ya, jadi nama itu baik. Boleh nama apapun yang maknanya adalah intinya yang baik-baik lah. Kemudian yang ketiga, sebenarnya nama yang terbaik itu adalah nama Abdullah, Abdurrahman, nama hamba-hamba Allah. Dengan sifat-sifat Allah yang lainnya gitu ya, Abdul Razak, Abdul Somad dan sebagainya, itu nama-nama baik. Termasuk juga nama-nama para sahabat atau nama-nama sifat, nama-nama yang baik seperti itu. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita itu pendidikan agama atau Quran.
kepada anak-anak jangan dulu belajar yang lain-lain. Nah, anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, tiga-tiganya orang tua saya nggak ngelakuin tuh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang tuamu sudah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Artinya hakmu nggak ditunaikan oleh kedua orang tuamu, seperti itu. Jadi kalau kita tanya ada nggak sih orang tua yang durhaka pada anaknya, itu anak itu punya hak untuk dia diberikan tidak hanya makan, minum, tempat tinggal dan fasilitas yang luar biasa, tapi dia punya hak untuk diisi ruhiyahnya, tauhidnya, agamanya, kecintaannya kepada Rabbnya itu harus diisi oleh orang tuanya. Itulah pentingnya kenapa menjadi orang tua pun juga tetap harus keep learning, harus tetap belajar. Karena bukan berarti kamu semena-mena menjadi orang tua, hamil, ngelahirin, terus kamu jadi paling benar. Enggak, bukan begitu. Oke, baik. Jadi kita sama-sama belajar ya Kak, maksudnya anak belajar, orang tua juga sama-sama belajar gitu ya. Terus mungkin nggak sih kalau kita pengen menjadi ibu yang terbaik dunia dan akhirat, Masya Allah. Harus dong. Tapi bisa nggak Kak? Gimana caranya Kak? Ya namanya manusia hambanya Allah ini kan kita pasti, namanya kan fastabiqul khairat ya, kita berlomba-lomba kebaikan setiap saat. Kan kalau bahasanya Caca kan kita harus terus belajar. Memang betul harus seperti itu. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa hijrah. Betul. Hijrah itu seumur hidup. Hari ini kita masih hijrah nih untuk menuju ke yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi kalau dibilang bisa nggak ya kita jadi ibu yang terbaik dunia akhirat, harus bilang bisa dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh kasih taufik. Taufik itu adalah Allah kasih pertolongan pada kita untuk kita melakukan amal soleh. Itu taufik. Jadi minta sama Allah supaya kita jadi ibu yang baik, dikasih sabar. Sabar itu nggak mudah loh, Ca. Sabar mudah nggak sih? Nggak mudah. Minta sama Allah kesabaran, minta sama Allah ilmu, minta sama Allah mampu mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Terkadang kita udah pinter nih teori, tapi dalam aplikasi, oke pernah manusia biasa nggak sabar banget ngadepin anak, pernah. Sampai akhirnya tobat sama Allah, menangisi diri sendiri, dan juga minta maaf sama anaknya. Minta maaf sama anak penting juga nih, Ca. Nggak boleh gengsi. Banyak orang tua yang minta maaf waktu anaknya tidur. Gitu, jadi penting benar-benar kita memaknai kata-kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya memang daya dan upaya kita itu kecil, tapi semua itu bisa terjadi karena izin Allah gitu. Jadi kita kadang kita berusaha ngerasa pinter Kak, banyak kan aku udah belajar, udah baca. Tapi kita lupa minta tolong sama Allah, Allah mudahkanlah saya untuk mengaplikasikan ini. Akhirnya kita tahu teorinya tapi prakteknya susah. Jadi benar-benar semuanya itu harus seimbang ya Kak. Jadi masih mungkin insya Allah, tapi gimana cara kita belajar dan gimana cara kita minta taufik dan hidayah dari Allah. Senang banget loh kalau kita ngobrol sama Caca. Aku juga senang, Kak. Thank you. Banyaklah ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Caca mengajarkan banyak kepada kita teman-teman sekalian. Caca diuji oleh Allah dengan Kaisa yang sempat berada di NICU selama 24 hari dan kemudian Caca mampu melewatinya dengan baik. Alhamdulillah Allah beri kesabaran dan disitulah Caca bertransformasi menjadi seorang ibu yang sabar, seorang ibu yang menjaga anaknya dengan betul karena pernah merasakan takut kehilangan. Iya, jadi aku sekarang kalau bangun jam 3 pagi pun mungkin lebih bersyukur daripada aku mungkin kalau anakku nggak ada di NICU ya. Jadi aku kayak nggak apa-apa, yang penting anakku di sebelah aku gitu. Nah sebenarnya kuncinya adalah bersyukur. Karena banyak orang di luar sana sebenarnya mereka lupa bahwa banyak orang-orang yang pertama udah berbelas-belas tahun pengen punya anak, nggak diberi anak. Mereka udah diberi anak, teman-teman udah diberi anak, tapi salah satu cara kurang bersyukur adalah anak itu tidak dididik dengan baik. Teman-teman juga lupa, banyak di luar sana yang udah dikasih anak tapi dikasih berbagai macam penyakit di anak itu. Sementara anaknya teman-teman semua sehat, bisa lari, bisa bergerak, bisa berbicara, cepat belajarnya. Nah, tadi Caca bilang kuncinya adalah bersyukur. Betul, cara kita bersyukur adalah mendidik amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Dikala banyak orang di luar sana menginginkan seorang anak dan teman-teman sedang mendapatkan itu. Kita belajar banyak, luar biasa, dan Caca lagi-lagi juga mengingatkan kita tiada henti dari awal sampai akhir pembicaraan ini adalah belajar. Perempuan pintar itu bukan untuk ngalahin laki-laki kok. Perempuan pintar bukan untuk sok-sokan pintar, superioritas, tidak. Tapi perempuan pintar itu yang paling penting adalah untuk anak-anaknya sendiri. Anak-anak dididik oleh perempuan-perempuan yang pintar, insya Allah anak-anak itu tumbuh menjadi orang yang pintar, menjadi keluarga yang pintar, peradaban yang pintar, generasi yang pintar. Amin ya Allah. Ca, makasih ya. Aku juga thank you banget Kak. Caca sehat-sehat. I am thanking you. Kita sama-sama belajar terus ya Ca. Amin, insya Allah sama-sama saling mengingatkan pokoknya semuanya. Yang baik insya Allah. Dan teman-teman semua selamat belajar, bersemangat untuk terus belajar bagaimana cara mengasuh anak-anak kita dengan baik dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi makasih untuk Caca. Thank you Koki. Thank you juga buat sahabat Cahaya. Wassalamualaikum. Di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.